Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Anda sedang menyaksikan acara Teknovasi, Teknologi dan Inovasi yang pastinya merupakan acara terbaru dari SBO TV. Dan saya Lady Marina akan menjadi teman Anda selama 60 menit ke depan. Mungkin pemirsa banyak yang bertanya-tanya ya, aduh ini acaranya acara apa sih, kok kayak belum pernah lihat di SBO TV, kayak belum pernah muncul gitu ya di SBO TV. Nah, sekedar pemirsa tahu aja bahwa ini merupakan acara baru, acara andalan di SBO TV yang hadirnya setiap 2 minggu sekali. Dan pastinya sekarang ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi. Seperti yang udah kita tahu kan, bahwa yang namanya teknologi itu terus berinovasi, terus berkembang, terus ada yang baru lagi yang bikin kita tuh takjub gitu. Wah, ternyata sekarang mesin sudah bisa melakukan ini ya. Ternyata sekarang sudah teknologi yang bisa melakukan hal seperti ini ya. Nah, harapannya tujuan dari adanya acara ini adalah bahwa pemirsa nantinya bukan cuma sekedar menjadi follower dari teknologi itu sendiri, tapi bisa menjadi inovator atau juga menjadi seorang inspirator dari hadirnya teknologi-teknologi yang terbaru. Tapi biar acaranya nggak garing nih, saya nggak akan ngobrol sendirian di sini, karena di studio SBO kita yang tercinta sudah hadir 3 orang narasumber yang bakal ngobrol, bakal mengupas tuntas soal teknologi. Kita kenalan dulu yuk sama Bapak Wawan Setiawan sebagai pengamat teknologi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Mungkin bisa kenalin dulu Pak ke pemirsa, siapa sih Bapak Wawan ini sebenarnya? Saya bergerak di bidang teknologi sudah kira-kira 16 tahun. Wah, 16 tahun. Ya. Apa banget ya Pak ya? Yang pertama di Meganet Surabaya, kemudian yang terakhir saya di Data Utama dan Nusanet. Data Utama dan Nusanet. Ya, dan sekarang saya pengamat teknologi, terutama kemajuan teknologi inovasi di Silicon Valley dan sekarang berkembang di Skolkovo. Bahkan Arab Saudi saya lihat sudah membangun King Abdullah University of Science and Technology. Mereka sudah sadar bahwa suatu ketika mungkin sumber daya alamnya habis, sehingga mereka akan membentuk satu ekonomi baru yang berbentuk ekonomi inovasi, pengembangan SDM. Ini kayak berat banget ya. Jadi ada istilah Silokonvo dan apa tadi Pak? Skolkovo dan di Moskow. Silicon Valley, pusatnya di Silicon Valley, Amerika udah cukup lama. Dan sekarang negara-negara ini ternyata sudah menyadari bahwa kekayaan alam tidak bisa diharapkan terus-menerus, sehingga mereka akan mengubah sistem ekonominya menjadi sistem ekonomi inovasi. Wah, ini kayak obrolannya berat banget ya pemirsa ya. Tapi soal yang berat-berat kita bakal kupas tuntas lagi nanti. Tapi sekarang kita kenalan dulu sama narasumber kita yang kedua, yaitu ada Bapak Aditya Wisnu Sasmita selaku Brand Manager dari Data Utama. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Mungkin bisa dikenalin dulu ke pemirsa profilnya Bapak nih. Ya, saya sebagai Data Utama, cuman juga sebagai APJI. APJI itu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Jadi saya juga ajak rekan saya dari Padinet juga sebagai anggota APJI juga. Dari Padinet. Kalau Ya. kita kenalan langsung aja ya sama narasumber kita yang ketiga, ada Bapak Zamroni selaku NOC Manager dari PT Padi Internet. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Mungkin bisa kenalin dulu juga nih Pak ke pemirsa, kenalan dulu nih. Oke, saya sebenarnya di IT juga cukup lumayan lama. Jadi Berapa tahun nih Pak kira-kira lamanya nih Pak? mulai kira-kira tahun 98-99. Dulu kita satu company dulu. Oh, udah satu company. Kita pernah satu company. Kita ini reuninya nih ya Pak ya? Ini ceritanya Reuni. Dulu kita satu company. Kita satu perusahaan. Tapi sekarang terpecah-pecah gitu ya? Ya, sekarang udah Oke deh kalau gitu. Nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi. Tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu nih sama komunitas yang lainnya. Karena sekarang di studio SBO juga sudah hadir salah satu komunitas yang kalau kita lihat-lihat banyak cowok gantengnya pemirsa. Langsung aja kita kenalan dulu yuk biar lebih dekat. Ini ada komunitas ID Android Surabaya. Selamat sore. Coba dong dipegang dong mic-nya. Ayo dipegang dari meja ini juga. Siapa nih yang mau ngobrol? Yang merah aja. Wah, ini kok kayaknya ganteng-ganteng ya. Aduh, sorry. Kalau boleh tahu nih, udah berapa lama sih ID Android Surabaya? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Iya. Jadi sudah hadir selama 1 tahun di Surabaya. Ada berapa banyak anggotanya? Mungkin Mas yang itu tuh ya, boleh mau ngobrol nih kayaknya ya. Ketahan. Untuk anggotanya sendiri ya ada banyak lah, sekitar di atas 50. Di atas 50 orang. Di atas 50 Oh, yang orang. User Android atau developer Android or something? Ya user dan User developer. developer. Oke, itu good. User dan juga developernya. Iya. Oh, Android ya, khusus Android. ya. Tidak mau yang lain. Ya kita nggak mau yang lain. ya, concernnya di Android. Hanya cinta Android. Iya. Makanya I komunitas love Android. Google ya. Iya. I love Google ya. Tapi anyway, kalau ada anggotanya 50 orang, ini yang diajakin cuma berapa orang ya kira-kira? Ada Ya, 10 yang- orang ya?
Ya. Mungkin next week kalau acara ini ada lagi, berarti anggota yang lain harus di rolling nih ya. Iya. Ya tampil juga di TV ya kan. Iya. Tapi ngobrol-ngobrol juga, ini selama udah berapa, 1 tahun ya terbentuknya? Ya, setahun Apa aja lebih. sih yang kalian lakukan di komunitas ini? Kalau kegiatan sendiri ada banyak ya. Yang Apa aja utama tuh? itu jelas gathering. Gathering. Kita berkumpul bersama, terus mengoprek Android, karena Android itu banyak celah untuk dioprek. Weh, jadi ini sebenarnya sekaligus komunitas, sekaligus buka servis jangan-jangan. Kalau bisa kenapa enggak? Oh, bisa ya. Terus kalau selain ngoprek, terus kemudian Ya. gathering juga, terus apa lagi nih? Untuk acara sendiri banyak sih kegiatan amal, terus Oh, ada kegiatan amalnya juga ada ya? Terus karena ID Android Surabaya ini ada banyak divisinya ya. Ada juga Oh, yang foto droid juga, kita muter-muter pakai gadget Android. Banyak kegiatannya kok. Wow, keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu nih, kira-kira kegiatan positif so far apa aja sih yang udah dilakuin selain meet and greet? Mungkin ada yang lainnya? Kegiatan Mungkin yang lainnya ada yang mau jawab? Giliran biar masuk TV. Itu yang ganteng tuh, ada yang kayak pemain sinetron. Mungkin bisa jawab kali ya pakai baju ungu. Kenalan dong. Siapa nih namanya? Saya Adam. Adam. Saya hawanya. Gak bercanda ya. Ayo, kalau boleh tahu nih, kira-kira kegiatan positif apa aja sih yang udah dilakuin ID Android, sama kira-kira dampaknya buat society, buat lingkungan apa nih? Sosialnya mungkin kita bisa melakukan inovasi yang baru ya dengan teknologi tentang bagaimana kita menjalin hubungan dengan cara cepat. Apa yang terjadi di zaman sekarang memang sangat serba cepat. Kita memang membutuhkan suatu solusi yang cepat untuk mengembangkan suatu apa yang akan terjadi di dunia ini jika Kayak masih grogi nih ya Mas Dewi. Harus ada ide ya. mungkin teman saya bisa menambahkan. Oke, boleh. Yang lainnya mungkin cara padat jelas nih. Kira-kira apa sih efek positif dari ID Android ini sendiri buat society? Sebenarnya sih banyak sih ya. Satunya ya untuk sosial, Oke. membantu teman-teman juga yang pengguna Android untuk betulin apanya diperbarui Oh, atau bisa ya, kayak bisa. gitu ya. Berarti kalian punya suatu social network yang bisa menghubungkan Ya, kalian dengan pengguna Android Surabaya, lainnya dong. Oh ya, ada apa itu? Twitter mungkin? Twitter sama Facebook. Oh, ada berarti ya? Iya. Twitternya di mana? Mungkin bisa kasih tahu. Ada Android. ID Android Surabaya. Iya. Facebooknya juga. Ya, ID ada terus. spasi Android Ya, spasi di grup. Surabaya. Wah, seru ya kalau gitu ya. Tapi kita bakal ngajakin ngobrol-ngobrol lagi nanti. Cuma sekarang saya pengen nanya ke Bapak Wawannya nih ya. Nanya ke Bapak Wawannya langsung beberapa motivasi nih Pak. Mungkin bisa ngasih motivasi ke pemirsa sekalian soal penggunaan teknologi dan bagaimana sih penggunaan teknologi yang baik supaya orang-orang Indonesia nggak cuma jadi follower aja. Oke, begini ya. Saya melihat dari perkembangan Silicon Valley, Skolkovo di mana di sana pusat teknologi untuk tidak selama ini terus terang harus kita akui. Yang Yes. pertama, bahwa kita follower. Kita beli Apple, kita beli apapun produk BlackBerry, Yes. itu penciptanya dari sana. Semua dimulai dari idea. Kemudian dari idea direalisasikan. Oke, saya akan cerita sedikit ya, saya preface ya, bahwa di dunia ini akan selalu ada perubahan, dan betul kata Masnya tadi bahwa Oke. semakin lama perubahan di dunia high tech ini semakin cepat dan radikal. Dulunya komputer itu Yep. berbentuk besar, mainframe, Yep. dikembangkan oleh IBM. Kemudian ada dua mahasiswa dari Harvard, William Henry Gates III, atau kita kenal sebagai Bill Gates, Iya. dan satunya Paul Allen. Iya. Dia mendevelop sistem operasi untuk mainframe, dan juga dia mendapat order IBM pengen membuat satu lompatan bahwa komputer tidak hanya besar tapi lebih ke personal komputer agar bisa dipakai setiap orang. Kemudian Bill Gates punya visi bahwa ini tahun 1974 komputer nantinya harus ada di setiap meja, di setiap rumah ya. Iya. Seperti itu. Makanya kemudian Microsoft besar dengan MS-DOS, tapi perkembangan tidak sebatas itu. Kemudian datang dunia.com. Ya. Lalu kita kenal apa yang namanya Yahoo.
Oh ya, Yahoo. Ya, ini inovasi mesin pencari ya. Iya, kemudian Google mungkin ya. Iya. Ada temannya juga. Hotmail juga ya. Hotmail Iya. yang buat orang India, tapi iya. akhirnya dibeli Microsoft. Oke, Yahoo dibuat oleh Jerry Yang dari Stanford. Iya. Dia sebagai mesin pencari. Waktu itu juga ada Alta Vista. Ini terobosan lagi. Iya. Kemudian ada lagi terobosan cara membeli buku. Amazon. Oh ya, Amazon Ya, online Amazon. Dan ya. Mungkin juga bisa dipersingkat nih, Pak. oke. Durasi Tar- juga. tar ya, Nobel. Oke. Singkatnya adalah komputer pertama bentuknya besar, transistor, mainframe. Ya. Kemudian personal computer. Ya. Kemudian ganti lagi, dirubah lagi ke laptop. Steve Jobs punya ide, tablet. Ya. Kemudian Steve Jobs meninggal. Ya. Kemudian diteruskan oleh Sergey Brin punya ide yang sangat radikal. Dari tablet menjadi kacamata. Oh, kacamata. Google Glass. Google Glass. Waduh, ini kayaknya menarik banget ya buat kita obrolin. Kira-kira apa sih Google Glass? Mungkin banyak juga pemirsa yang penasaran Google Glass ini apa? Makanan kah? Atau ini merupakan suatu produk teknologi yang baru? Yang jelas kita bakal kupas tuntas soal Google Glass, tapi pastinya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana ya.